Di balik megahnya rumah gadang dan luhurnya adat, tersimpan dua amanah agung. Satu berupa kehormatan yang tak ternilai, satu lagi berupa kehidupan yang lestari. Inilah Sako dan Pusako, pondasi jati diri setiap anak nagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk seluruh anak nagari, sanak saudara di rantau maupun di kampung halaman tercinta. Selamat datang kembali di Minang Mustika Jaya, wadah di mana kita bersama-sama merenungi kembali warisan agung nenek moyang, memahami makna di balik setiap aturan adat, dan meneladani falsafah hidup alam Minangkabau yang sangat dalam maknanya. Hadirin sekalian, para pencinta budaya, dan seluruh generasi penerus bangsa. Sistem kekerabatan dan tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau dikenal di seluruh Nusantara sebagai salah satu sistem sosial yang paling rapi, teratur, dan memiliki landasan filosofi yang sangat kuat. Di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari hubungan antar manusia, tata cara bermasyarakat, hingga ketentuan mengenai harta benda, warisan, dan kepemimpinan. Di antara sekian banyak konsep penting dalam adat kita, ada dua istilah utama yang menjadi pondasi paling dasar, yang sering kita dengar, namun mungkin belum semua kita pahami secara mendalam hakikat, perbedaan, dan fungsinya. Dua istilah itu adalah Sako dan Pusako. Kedua hal ini adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, saling melengkapi, dan menjadi penopang berdirinya sebuah kaum atau suku. Seringkali terjadi kesalahpahaman, di mana banyak orang mengira Sako dan Pusako adalah hal yang sama, padahal keduanya sangat berbeda, baik dari segi wujud, makna, fungsi, maupun cara pewarisannya. Maka, pada kesempatan kali ini, kami akan menguraikan secara lengkap, mendalam, dan rinci dalam bentuk tanya jawab yang mudah dipahami. Apa itu Sako? Apa itu Pusako? Apa bedanya? Bagaimana cara pewarisannya? Dan siapa saja yang berhak atasnya? Mari kita buka lembaran sejarah dan aturan adat ini bersama-sama dengan niat untuk melestarikan dan memahami kembali jati diri kita yang sesungguhnya. Kita mulai dari yang pertama dan paling utama, Sako. Secara hakiki, Sako adalah istilah adat yang memiliki makna sangat dalam dan luhur. Sako merupakan warisan yang tidak berwujud benda, namun bernilai sangat tinggi, berupa gelar adat, nama kemamakanan, kedudukan, martabat, kehormatan, serta hak dan wewenang kepemimpinan yang melekat pada sebuah kaum atau suku. Kata Sako sendiri berasal dari ungkapan adat yang diibaratkan sebagai tiang penyangga atau pondasi utama yang menopang berdirinya kehormatan dan identitas sebuah kaum. Perlu kita luruskan bersama, Sako ini adalah peninggalan langsung dari pendiri kaum atau nenek moyang terdahulu. Ia dijaga kelestariannya dari generasi ke generasi, tidak pernah dibuat-buat di zaman sekarang, tidak dipinjam dari tempat lain, dan tidak bisa dipertukarkan dengan apapun. Sako menjadi tanda pengenal, kebanggaan, dan jati diri suatu kaum di tengah masyarakat nagari. Keberadaan Sako menegaskan bahwa kaum tersebut memiliki sejarah yang jelas, asal-usul yang sah, dan kedudukan yang diakui secara adat. Sebagai gambaran nyata, contoh Sako adalah gelar-gelar kebangsawanan dan kemamakanan yang kita kenal, seperti Datuak, Bagindo, Sultan, Majo, Malin, Rajo, Marah, dan gelar-gelar adat lainnya. Ingatlah baik-baik, gelar ini bukan sekedar nama panggilan manis yang enak didengar. Gelar ini adalah amanah besar yang menyertai tanggung jawab memimpin, melindungi, dan mengayomi seluruh anggota kaum. Sesuai pesan adat yang berbunyi, Sako nan dipusakuan, nan dipatuhikan, ditatatiakan. Sako yang diwariskan harus dijadikan pegangan hidup, yang diwasiatkan harus dipatuhi dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Itulah makna agung dari Sako, warisan kehormatan yang harus dijaga mati-matian agar tidak luntur dan tidak tercela. Berikutnya, kita bahas istilah kedua yang tak kalah pentingnya, Pusako. Jika Sako adalah kehormatan yang tak terlihat wujudnya, maka Pusako adalah segala sesuatu yang berupa harta benda, kekayaan, atau aset material yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi,
yang diperoleh, dikumpulkan, atau diwariskan secara turun-temurun dalam lingkup sebuah kaum, suku, atau keluarga besar. Berbeda dengan sako yang hanya terasa kehormatannya, pusako adalah warisan yang berwujud nyata, bisa dilihat, dipegang, dan dimanfaatkan keberadaannya untuk kepentingan hidup bersama. Pusako ini menjadi sumber kehidupan, penopang ekonomi, dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga yang bernaung di bawah satu nama kaum. Ada satu hal penting yang harus dipahami. Dalam pandangan adat Minangkabau, pusako bukanlah milik perorangan atau milik pribadi seseorang semata, melainkan milik bersama kaum. Artinya, harta pusaka itu ada untuk dimanfaatkan, dijaga, dan dipelihara agar dapat memberi manfaat bagi kemenakan, anak cucu, dan seluruh sanak saudara yang berhak menerimanya. Contoh nyata dari pusako sangat beragam, antara lain tanah pertanian atau sawah pusaka, kebun ladang, hutan rimba, tanah ulayat nagari, bangunan rumah gadang beserta isinya, benda-benda peninggalan nenek moyang, emas perhiasan, serta segala aset kekayaan lain yang menjadi milik sah kaum tersebut. Filosofi adat mengingatkan kita agar tidak serakah dalam mengelolanya. Pusako nan gadang dipekuh samo basamo. Harta pusaka yang besar dipeluk dan dijaga bersama-sama oleh seluruh anggota kaum. Pusako adalah modal kehidupan, dan keberadaannya menjamin bahwa anak cucu kelak tidak akan kehilangan tempat berteduh dan sumber penghidupan. Setelah kita memahami pengertian keduanya, kini kita sampai pada poin yang paling sering ditanyakan. Apa perbedaan mendasar antara sako dan pusako? Perbedaan ini sangatlah jelas dan tegas, baik dari segi wujud, makna, fungsi, maupun sifatnya. Mari kita bedah satu persatu agar tidak ada lagi yang keliru paham. Pertama, sako. Wujud. Tidak berwujud benda, bersifat abstrak, berupa gelar, nama, kehormatan, martabat, dan hak kepemimpinan. Nilai. Bernilai kehormatan, harga diri, dan kewibawaan. Tidak bisa dihitung dengan uang, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dijual. Ingatlah, sako tidak laku di pasar, tidak ada harganya di toko, karena ia adalah harga diri sebuah kaum. Fungsi. Sebagai identitas, jati diri, lambang kepemimpinan, dan penanda sejarah asal-usul kaum. Sako menjadi tanda bahwa pemegangnya berhak memimpin dan bertanggung jawab atas nasib kaumnya. Sifat. Kekal, abadi, dan tidak berubah nama maupun haknya selama kaum itu masih ada. Kedua, pusako. Wujud. Berwujud nyata, material, dan jelas bentuknya, berupa tanah, bangunan, harta benda, dan kekayaan fisik lainnya. Nilai. Bernilai ekonomi, bernilai guna, dan bernilai manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Bisa dihitung harganya, namun tidak boleh diperjualbelikan sembarangan. Fungsi. Sebagai sumber penghidupan, penopang ekonomi, tempat tinggal, dan jaminan masa depan bagi seluruh anggota keluarga. Pusako adalah modal kehidupan bersama. Sifat dapat bertambah atau berkurang nilainya, tergantung cara pengelolaan. Namun, hak kepemilikannya tetap dipegang oleh kaum. Nah, kesimpulan singkat dan jelas. Sako adalah warisan kehormatan dan kepemimpinan, gelar dan nama. Pusako adalah warisan harta benda dan kekayaan, tanah dan rumah. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Sako menjamin ada pemimpin yang berwibawa. Pusako menjamin ada kehidupan yang sejahtera di bawah kepemimpinan tersebut. Itulah keindahan sistem adat kita. Mari kita perjelas lagi, siapa yang berhak memegang masing-masing warisan ini. Pertama, siapa yang menyandang sako? Pemegang atau penyandang sako adalah laki-laki yang berasal dari jalur keturunan ibu yang sah, yang telah memenuhi syarat adat dan berada pada urutan giliran yang tepat. Kita mengenalnya sebagai mini mama atau penghulu kaum. Tugasnya sangat mulia, menjaga kehormatan kaum, memimpin musyawarah, mewakili kaum di nadari, dan menjadi pelindung bagi kemenakan. Sesuai peranannya, didahuluakan salangkah, ditinggikan saranting. Didahuluakan karena lebih tahu, ditinggikan karena lebih berwibawa. Kedua,
siapa yang menerima dan memiliki pusako. Berbeda dengan sako yang disandang laki-laki, pemilik sejati dan penerima utama warisan pusako adalah kaum perempuan dalam garis keturunan ibu. Di sini terletak keagungan posisi perempuan di Minangkabau yang tertuang dalam falsafah adat. Laki-laki panghulu bapanghulu, perempuan pemilik pusako. Artinya sangat jelas, laki-laki menjadi pemimpin dan pemegang gelar, tetapi perempuanlah pemilik asal dan pemilik sah segala harta kekayaan kaum. Mengapa demikian? Karena perempuan adalah poros utama dalam sistem kekerabatan matrilineal. Perempuanlah yang menjamin keberlangsungan keturunan. Perempuanlah yang tetap tinggal menetap di rumah gadang, dan perempuanlah yang akan melahirkan penerus-penerus generasi selanjutnya. Oleh karena itu, harta pusaka diserahkan kepemilikannya kepada perempuan agar terjamin keberlangsungannya dan tidak berpindah ke kaum lain melalui pernikahan. Laki-laki boleh memanfaatkannya, boleh mengelolanya, tetapi ia tidak berhak menjualnya atau memindahkannya karena ia kelak akan pergi mengabdi ke kaum istrinya. Lalu timbul pertanyaan, jika pemiliknya adalah perempuan, lalu siapa yang bekerja, mengurus, mengelola, dan memimpin harta pusaka tersebut? Adat memberikan jawaban yang sangat bijaksana dan adil. Meskipun pemilik sah harta pusaka adalah kaum perempuan, namun pengelolaan, pemeliharaan, dan perlindungan atas harta tersebut diamanahkan kepada mama kepala waris, yaitu laki-laki tertua atau yang paling dituakan dalam kaum tersebut. Ini adalah pembagian tugas yang sangat seimbang. Perempuan, sebagai pemilik dan pemegang hak asal-usul, berhak menikmati hasil dan memastikan harta itu tetap ada untuk anak cucu. Laki-laki, mama, sebagai pengelola, pemimpin, dan pelindung. Ia bertugas mengurus tanah, menggarap sawah, menjaga rumah gadang, serta memastikan harta itu bertambah dan tidak berkurang. Tugas mama dalam mengelola pusako sangat berat dan penuh tanggung jawab. Ada aturan ketat baginya. 1. Dilarang menjual atau memindah tangankan. Harta pusaka tinggi sama sekali tidak boleh dijual atau digadaikan, sekecil apapun keperluannya. 2. Wajib memelihara. Harus dijaga agar tetap aman, subur, dan bermanfaat. 3. Hasil untuk bersama. Segala hasil panen atau keuntungan harus digunakan untuk kepentingan seluruh anggota kaum, seperti biaya pesta, pendidikan, atau pengobatan kemenakan. Jika mama mengelola dengan baik, ia dipuji. Jika menyalahgunakan, ia dicatat sejarah sebagai perusak kehormatan. Prinsipnya, mama memakai pusako, kemenakan mendapat manfaat. Mama yang bekerja, kemenakan yang menikmati hasilnya. Poin terakhir dan yang paling teknis untuk kita bahas adalah pembagian jenis pusako. Dalam adat Minangkabau, harta pusako dibagi menjadi 2 kategori besar dengan aturan hukum yang berbeda. Kita harus paham ini agar tidak salah langkah dalam pembagian warisan. A. Pusako tinggi. Sering disebut pusako nan gadang atau pusako turun-temurun. Ini adalah harta warisan utama, warisan dasar yang diperoleh dari nenek moyang terdahulu yang sudah ada sejak kaum itu pertama kali berdiri. Nilainya bukan hanya materi, tapi juga nilai sejarah dan harga diri. Ciri-cirinya: asal-usul. Diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hasil usaha sendiri. Sistem waris. Mengikuti hukum adat matrilineal. Hanya jatuh ke anak perempuan jalur ibu. Sifat. Tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan, dan tidak boleh dipertukarkan. Harus tetap ada selamanya. Contoh, rumah gadang kaum, tanah ulayat, sawah pusaka, hutan rimba. Pusako tinggi, indak laku dijual, indak laku digadai. B. Pusako randah. Sering disebut pusako nan ketek atau harta carian. Ini adalah harta kekayaan yang didapatkan, dikumpulkan, atau dibeli oleh orang yang hidup sekarang. Hasil dari usaha, kerja keras, pencaharian sendiri, bukan warisan dari nenek moyang jauh. Ciri-cirinya: asal-usul. Diperoleh dari hasil keringat sendiri, usaha dagang, gaji, atau pemberian.
Sistem waris mengikuti hukum adat Faraid bisa diwariskan kepada anak laki-laki maupun perempuan sesuai bagian syariat. Sifat boleh diatur pembagiannya, boleh dijual, boleh dihadiahkan, milik pribadi atau keluarga inti. Contoh, rumah tempat tinggal sendiri, kendaraan, uang tunai, tabungan, toko, usaha dagang. Pusako randah, harta carian, dibagi menurut syarak nantibo dari Kitabullah. Lihatlah betapa indahnya tatanan adat kita. Segalanya diatur rapi, menyeimbangkan antara aturan adat dan aturan agama. Sesuai prinsip hidup kita. Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Hadirin sekalian, demikianlah uraian lengkap, mendalam, dan rinci mengenai perbedaan, makna, hakikat, serta sistem pewarisan sako dan pusako menurut adat alam Minangkabau. Semoga penjelasan panjang lebar ini dapat meluruskan pemahaman kita semua bahwa adat Minang bukan sekedar aturan kuno yang kaku. Adat kita adalah sistem kehidupan yang sangat rapi, adil, bijaksana, dan menjamin kesejahteraan serta kehormatan setiap anggota masyarakatnya. Sako menjamin kehormatan dan kepemimpinan tetap terjaga di tangan yang berhak dan berkelayakan. Pusako menjamin kesejahteraan dan jaminan hidup anak cucu tetap terpelihara selamanya. Keduanya adalah amanah agung yang harus kita jaga, kita pahami, dan kita lestarikan. Jangan sampai warisan luhur ini hilang tergerus zaman atau salah dimengerti oleh generasi penerus kita. Terima kasih telah menyimak pembahasan yang mendalam ini sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berikan pendapat atau pertanyaan Anda di kolom komentar, dan bagikan video ini agar nilai-nilai luhur ini makin meluas ke penjuru yang lebih jauh. Saksikan terus pembahasan budaya, sejarah, dan nilai kehidupan lainnya hanya di Minang Mustika Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.